Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Wah, sudah hari Senin lagi. Waktunya belajar tematik bersama Bu Farida. Hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1 dan 2, yaitu anak soleh bermain di lingkungan rumah dan anak soleh bermain di rumah teman. Teman-teman, kita harus saling menyayangi sesama muslim. Kita harus menghindari diri dari upaya menyakiti saudara kita sesama muslim. Dalam bermain pun kita tidak boleh curang, apalagi sampai menyakiti teman bermain. Bermain harus jujur. Bermain harus disiplin mematuhi aturan permainan. Sebagai anak soleh, kita harus menyayangi teman dalam sebuah permainan. Kita tidak boleh menyakitinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Hadis riwayat Muslim. Nah teman-teman, dalam bermain kita juga bisa sambil belajar. Kok bisa sih? Kita simak ya materinya. Coba teman-teman amati benda-benda di sekitar kalian. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Coba amati benda-benda di sekitar kalian deh. Apakah bentuk dan warnanya sama? Tentu bentuk dan warnanya berbeda ya. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Benda yang berbentuk lingkaran. Nah, ini adalah benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran ya. Uang, ban, kaset CD, jam tangan, roda, jam dinding, cincin, donat, permukaan piring, permukaan gelas, permukaan mangkok, permukaan kaleng. Bukan kalengnya, kalau kalengnya ini berbentuk tabung. Jadi permukaannya itu berbentuk lingkaran. Benda yang berbentuk persegi, nah ada papan catur, mungkin ada jendela, ada jam juga, ada sapu tangan, ada batu bata mungkin ya adik-adik ya yang berbentuk persegi. Lalu ada juga benda yang berbentuk persegi panjang ya, buku tulis, papan tulis, jendela, pintu. Lalu ada benda yang berbentuk segitiga, nah ini ya. Ada papan, ini papan peringatan di jalan raya itu ada yang berbentuk segitiga. Lalu ada penggaris, ada atap rumah mungkin, ada hanger, ada sandwich, ada bendera dan sebagainya. Itu bentuk yang itu benda yang berbentuk segitiga. Lalu ada benda yang berbentuk tabung, kaleng ya. Lalu gelas, baterai, pipa itu berbentuk tabung. Ada juga ya benda yang berbentuk kubus. Nah, ada dadu, ada kardus, terus ada rubrik, ya, ada kota dan sebagainya. Benda yang berbentuk balok. Nah, ini ada almari, ada penghapus, ada kardus juga yang berbentuk balok. Lalu ada ini saput untuk mencuci piring, itu juga berbentuk balok. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Kalau memiliki wujud, otomatis kita bisa merasakan atau merabanya. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi berdasarkan wujudnya, benda-benda di sekitar kita itu ada 3, padat, cair, dan gas. Contoh benda padat di sekitar kita. Nah, ini adalah benda-benda padat di sekitar kita. Contoh benda cair di sekitar kita ya. Ada madu, ada sirup, minyak, ada saus kecap, ada air. Itu adalah benda cair. Lalu ada benda gas di sekitar kita. Nah, di sini ada balon. Balon itu bukan benda gas. Balon itu adalah benda padat, tetapi jika ditiup di dalamnya ada gasnya. Ya, harus kalian tahu bedanya benda padat dan gas. Lalu ada asap.
Asap itu ternyata juga benda gas. Nah, ini tabung gas ya. Biasanya mama kalian kalau memasak ada tabung gas. Kalau tabungnya sendiri adalah benda padat, tetapi isi di dalamnya adalah benda gas. Lalu ada uap juga, ada asap juga, itu termasuk benda gas. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Simpai jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jadi benda padat ini mau dipindah kemanapun, bentuk dan ukurannya akan tetap sama atau tidak akan berubah. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Coba kamu sebutkan adik-adik. Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair itu menyerupai bentuk wadahnya. Di dalam gelas ini mau buat teh ya dia. Air di dalam gelas ini bentuknya ya sesuai gelasnya ya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya akan menyerupai kaleng ya. Dari gelas kalau dipindah ke kaleng ya bentuknya akan menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, ini adik-adik ya, kalian harus ketahui ciri-ciri dari benda cair. Yang pertama, benda cair itu kalau dipindah-pindah tempatnya akan berubah-ubah terus sesuai bentuk wadahnya. Yang kedua, jumlah benda cair walaupun dipindahkan, jumlahnya akan selalu tetap. Nah, ini adalah contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Ada madu, sirup, minyak goreng, ada saus, ada kecap, ada air, dan lain sebagainya. Akan belajar tentang benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan nih balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Nah, di dalam balon itu berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Nah, yuk kita pelajari adik-adik. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Amati benda-benda berikut. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas, tanda silang pada benda yang bukan gas. Yang pertama, ini mengandung gas atau tidak? Ya, ini tidak mengandung gas karena ini adalah es batu di dalam gelas. Lalu yang kedua adalah balon yang ditiup. Apakah mengandung gas? Iya, ini mengandung gas. Yang gambar ketiga, apakah ini juga mengandung gas? Ketika kita meniup plastik, ini juga mengandung gas. Gambar yang keempat adalah gambar pasir. Apakah mengandung gas? Tidak adik-adik, ini adalah benda padat. Yang kelima, apakah ada yang mengandung gas dalam gambar nomor 5 ini? Ada adik-adik. Yang mana Kak? Uapnya inilah yang mengandung gas ya. Uapnya ini mengandung gas. Lalu gambar yang keenam adalah ban. Nah, apakah ban ini mengandung gas?
Iya, ban ini mengandung gas juga di dalamnya. Lalu gambar berikutnya ada air es. Ini benda cair, jadi bukan mengandung gas. Lalu ada boneka. Boneka itu benda padat, jadi tidak mengandung gas. Yang kesembilan ada baju. Baju juga tidak mengandung gas, maka bukan benda gas. Lalu minyak, ini adalah benda cair, bukan benda gas. Teman-teman, sudahkah kalian memahami apa itu benda padat, benda cair, dan benda gas? Jika mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada Bapak atau Ibu Guru ya teman-teman. Terima kasih, materi hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.